Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang mulia, di tempat yang mulia yang insyaallah kita malam hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan pertemuan malam hari ini, yang punya masalah diselesaikan masalahnya, yang punya hutang dibebaskan hutangnya. Ada yang punya hutang di sini? Ada banyak. Masyaallah. Insyaallah dengan barakah pertemuan malam hari ini, hutangnya dilunaskan oleh Allah, diberikan rezeki yang halal, yang barakah, yang banyak. Dan juga yang belum punya jodoh, Allah dekatkan jodohnya. Tim hadroh paling kencang. Yang belum punya keturunan, Allah berikan keturunan yang solihin solihat. Yang sakit semoga Allah sembuhkan. InsyaAllah dengan barakah pertemuan malam hari ini, semua hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, di mana kita dikumpulkan oleh Allah malam hari ini, yaitu di tempat yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di suatu negeri, di suatu desa, di suatu kampung, yang paling dicintai oleh Allah yaitu adalah masjidnya. Maka dari itu malam hari ini kita berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah. Berarti Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena kita digiring oleh Allah malam hari ini ke tempat yang paling dicintai oleh Allah. Tidak mungkin Allah menggiring kita untuk bisa hadir ke tempat yang paling dicintai oleh Allah, terkecuali memang Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Maka dari itu kita bersyukur. Coba lihat saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang mungkin saat ini, apalagi ini malam minggu, betul? Malam minggu atau malam ahad? Malam ahad ya. Malam ahad ini banyak saudara-saudara kita di luar sana saat ini, waktu ini mereka sedang bermaksiat kepada Allah, jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Akan tetapi kita dipilih oleh Allah pada malam hari ini dapat berkumpul di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu insyaallah dengan perkumpulan kita pada malam hari ini untuk memperingati perjalanan yang luar biasa, yaitu Al-Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga yang kumpul di tempat ini dapat dikumpulkan kembali di surga nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur kepada Allah pada malam hari ini dengan wasilah Kang Romli, saya bisa hadir ke desa Manggarai ya. Manggarai. Kirain Manggarai kayak di Jakarta. Desa Manggarai ini insyaallah, walaupun ini adalah malam pertama kali saya bersilaturahim ke masjid ini, bertatap muka dengan Bapak Ibu semuanya, insyaallah kita sebagai umat Nabi Muhammad akan dikumpulkan kembali di surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah taman surga Bapak Ibu sekalian. Kita sekarang berada di taman surga. Bagaimana tidak? Di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, jika kalian melewati taman surga maka mampir, kata Nabi. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan taman surga ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, yaitu adalah perkumpulan yang mana di situ berzikir kepada Allah, perkumpulan yang mana di situ belajar menuntut ilmu, maka itu adalah taman surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita sedang berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala.
Salah satu buktinya kalau kita ada taman surga bagaimana? Oh, makanan datang sendiri, betul? Bu, enak, enak tuh. Masya Allah, rawas ya. Alhamdulillah. Kita duduk saja makanan datang sendiri, betul? Ini berarti apa? Ini berarti sudah bukti kalau ini adalah taman surga. Maka kalau kita sudah ada di taman surga, insya Allah tidak akan jauh dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya dengar tadi bahwa di masjid ini ada kajian. Setiap malam Sabtu ada kajian. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, kalau bisa kita hadir ke masjid ini. Kita ramaikan masjid ini, memakmurkan masjid ini, sehingga orang-orang yang hatinya selalu bergantung kepada masjid, selalu mencintai masjid, selalu ingin ke masjid, maka mereka adalah termasuk golongan manusia yang nanti di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa, Pak Bu? Kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk ibadah. Ini kayaknya kan ayatnya terus maklum sadayana. Apa nanti ayatnya apa? Wa ma khalaqtul jinna, itu Arab gini orang dia mah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini tujuannya satu, apa? Untuk ibadah kepada Allah. Maka dari itu, ayo kita bareng-bareng beribadah kepada Allah. Di antara ibadah yang paling utama adalah huduru majalisil ilmi, yaitu hadir majlis ilmu. Ini penting sekali biar kita nambah ilmu, karena orang beramal tanpa ilmu itu mardud, ditolak. Ada orang beramal tapi dia tidak tahu kalau ini benar atau salah, maka mardud, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan ada orang, dia berwudu selama 15 tahun karena gak pernah hadir majlis ilmu. Begitu suatu hari dia datang ke majlis ta'lim, majlis ilmu malam Sabtu di Masjid Al-Hikmah. Begitu dia datang, kebetulan pembahasannya membahas tentang masalah furudul wudu, perkara-perkara yang difardukan, yang wajib di dalam wudu. Di antaranya yaitu adalah apa? Yaitu mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Begitu dia dengar ini kaget. Loh, bener tah? Apa betul mengusap sebagian kepala itu adalah hukumnya wajib? Oh iya, ini hukumnya wajib, kalau tidak maka sholatnya tidak sah. Ternyata orang ini menangis. Kenapa menangis? Karena dia selama 15 tahun berwudu tanpa mengusap kepala, karena dia kira itu hukumnya sunnah. Akhirnya bagaimana? Wudunya selama 15 tahun tidak sah. Spontan berarti otomatis sholatnya pun tidak sah. Naudzubillah min. Ini gara-gara apa? Gara-gara dia tidak mau hadir majlis ilmu, sehingga dia tidak tahu bagaimana ibadah yang benar. Bahkan ada cerita lagi, orang yang berilmu tapi beramal tapi tanpa ilmu. Maka saya akan menerangkan sementara ini. Yang pertama, bagaimana pentingnya kita hadir majlis-majlis taklim. Bukan hanya Isra Mi'raj gini saja rame, tapi kalau malam Sabtu sepi, betul? Ibu malam Sabtu sok hadir tuh? Daya senekan ya Bu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Diceritakan ada anak kecil ini, dia belajar mungkin di Masjid Al-Hikmah ini. Di sini ada nggak madrasahnya ngaji sore? Pengajian anak-anak ada? Iya. Insya Allah. Atau di madrasah yang lain. Kalau zaman dulu itu di masjid-masjid itu banyak pengajian anak-anak kecil, betul? Kalau zaman sekarang kadang-kadang mohon maaf, ada sebagian ustadz, ada sebagian kiai yang ketika melihat anak-anak kecil ramai begitu akhirnya diusir, pergi.
Akhirnya anak-anak takut kemana? Takut ke masjid. Padahal zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW, itu semuanya berada di masjid. Ada urusan itu, ketemu dengan orang itu, kumpulnya di masjid. Nanti selesai berjamaah, keluar dari masjid, ngobrol urusan bisnis dan lain sebagainya, tapi bukan di dalam masjid. Anak-anak kecil zaman dulu pada nginep di musola, nginep di masjid, betul? Sekarang mana ada? Kenapa? Begitu masuk ke masjid rame-rame, akhirnya ada Pak Haji, ada Ustadz, ada Kiai, hei rame, pergi, diusir itu anak-anak. Sehingga apa yang terjadi? Mereka takut untuk masuk ke masjid, akhirnya nongkrong di perempatan. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu biarkan anak-anak rame, tidak apa-apa. Tinggal kita bagaimana caranya. Kita kasih tahu, nak, kamu jangan ramai. Kalau mau ramai itu di luar sana. Kita dengan ucapan yang halus kan kita bisa ngomong dengan anak-anak. Begitu kita sampaikan ke anak-anak, maka ketika anak-anak ini ramai, yang satunya bilang, shh, jangan ramai, nanti dimarahin Pak Haji, kan begitu nanti. Tapi kalau kita usir, wah pokoknya diusir, bawa pentungan misalkan ya. Akhirnya anak-anak lari dan mereka trauma untuk masuk ke masjid. Akhirnya tidak ada satupun anak-anak kecil ke masjid. Kalau sudah banyak anak-anak kecil, sudah tidak ramai lagi di masjid, itu suara-suara anak-anak kecil, dalam sebuah keterangan dikatakan termasuk daripada alamat kiamat sugro, termasuk daripada tandanya alamat yang kecil, yaitu sepinya masjid dari suara anak-anak kecil. Kenapa? Nanti di generasi yang akan datang, anak-anak itu malas untuk ke masjid. Kenapa? Karena dari mulai kecil mereka sudah takut untuk masuk ke masjid. Ini ada anak, ya, ada orang beramal tapi tanpa ilmu. Maka itu penting kita hadir majelis taklim, istiqomah. Di sini ada, barangkali Bapak Ibu ingin ikut pengajian saya rutinan dekat dari sini di Masjid Sidaraja di situ setiap malam Senin pekan terakhir, minggu terakhir. Cuman untuk bulan ini karena ada sesuatu yang tidak memungkinkan sehingga diundur pada tanggal 5. Pada tanggal 5 April insyaallah Ahad malam Senin yang akan datang penutupan majelis. Ibu datangnya pas terakhir ya. Insyaallah barokah. Al barokah fid dubur katanya. Barokah itu di belakang. Makanya kalau makan ngumpul sama orang kita paling belakang biar barokah. Nanti bubar juga paling belakang. Barangkali ada snack yang ketinggalan kan lumayan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini ada orang beramal tanpa ilmu gara-gara nggak pernah hadir majelis taklim. Padahal ibadah yang paling bagus, ibadah yang paling utama diantaranya yaitu adalah apa? Hadir majelis taklim. Dengan duduknya saja Allah sudah memberikan keberkahan kepada kita. Begitu kita keluar dari majelis taklim, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Setelah itu kita mendapatkan ilmu yang kita dapatkan lalu kita amalkan, maka itu akan menyebabkan amal ibadah kita ini diterima oleh Allah. Sebab kalau beramal dengan ilmunya maka diterima, tapi kalau beramal tanpa ilmu maka ditolak. Ada anak kecil belajar di satu madrasah yang tadi juara tadi ya. Begitu dia mau masuk kamar mandi, dia doa. Gimana doanya, Bu? Doa masuk kamar mandi, Allahumma barik lana, Allahumma. Bapak-bapak mah teu aya suaraan ieu mah ya. Teu arapal sih kana bapak-bapak mah betul. Ibu-ibu arapal sote peda bae ngiring sakola ya jeung putrana Pak Ud teh geuning. Akhirnya dia dengar-dengar akhirnya apal. Masya Allah. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Anak ini baca doa itu karena dia mau masuk kamar mandi. Begitu dia masuk kamar mandi, bapaknya dengar dengan doa tersebut sehingga bapaknya itu langsung ngincik dongkap ngadongkapan naon kamar mandi. Hei tong, otong, bukakan pintuna. Aya naon Pak? Buka. Begitu dibuka, aya naon Pak? Heh, maneh teu sopan. Aya naon? Masa masuk kamar mandi baca Al-Quran katanya. Masa masuk kamar mandi baca Al-Quran. Akhirnya kata anaknya, loh
baca Al-Quran. Pelongo-pelongo bapak anaknya. Perasaan saya diajarin sama Pak Guru, sama Ustadz di madrasah, katanya ini doa mau masuk kamar mandi. Tapi lo kok kayak kata bapak katanya Al-Quran. Ibunya lagi masak di dapur, kedengaran rame ya, karena maklum kamar mandinya di tengah rumah. Maksudnya di tengah-tengah kan ada juga, nggak mesti di belakang. Ibunya datang, pak aya naon ieu ribut aya naon? Iya anak orang disakolahkeun di madrasah malah ngaco bagaimana? Masa mau masuk kamar mandi baca Quran? Kan kata Pak Kiai gak boleh mau di kamar mandi itu baca Al-Quran. Kata ibunya, nak kamu baca apa sih tadi? Begini mah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ketawa ibunya seserian. Kata bapaknya, mah kenapa ketawa? Lah iya pak, bapak ini bukan Al-Quran pak, ini doa mau masuk kamar mandi. Si bapaknya nangis langsung. Ibunya kaget, loh kenapa bapak menangis? Lah iya gimana saya nggak nangis mah, saya selama 20 tahun setiap malam sholat tahajud atau sholat witir saya baca itu dikirain Al-Quran. Ya Allah. Jadi waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allahu akbar. La ilaha illallah. Apa gara-garanya? Gak pernah hadir majlis ta'lim. Maka dari itu Bapak Ibu, yuk kita hadir majlis ilmu, majlis ta'lim, biar kita nambah ilmu supaya beramal itu sesuai dengan aturan Allah. Sebab wa kullu man bighairi ilmin wa kullu man bi ilmihi wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang tidak menggunakan ilmunya maka mardud ditolak. Contohnya yang mungkin sebentar lagi nanti akan terjadi, banyak yang tidak paham. Geus ieu mah acarana Isra Mi'raj tapi da cerita Isra Mi'raj mah sigana geus bosen ya. Ti ditu ti dieu aya ya. Mungkin pengajian-pengajian lain menceritakan tentang bagaimana perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan cerita hal penting karena ini akan kita hadapi, dan kalau nggak pernah hadir majlis taklim kadang-kadang menjadi nggak paham. Apa yang paling penting nanti, yaitu di akhir daripada bulan suci Ramadan ada yang kewajiban kita adalah melaksanakan zakat. Zakat naon namina? Zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini kapan wajibnya? Di mana ada orang menemukan bulan suci Ramadan dan menemukan awal dari bulan Syawal. Artinya begini, kalau ada orang mati di bulan suci Ramadan, di hari akhir Ramadan mati, maka dia tidak wajib zakat. Atau ada orang lahir di malam lebaran, maka dia juga tidak wajib zakat. Siapa orang yang wajib zakat fitrah? Orang yang menemukan bulan suci Ramadan dan juga menemukan bulan Syawal. Jadi kalau ibu nanti ini Ramadan, semoga Allah berikan panjang umur, amin. Ramadan sampai selesai Ramadan, masuk maghrib bulan Syawal, kita masih hidup, berarti kita nemu Ramadan dan juga kita nemu bulan Syawal, berarti kita wajib zakat fitrah. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Ini banyak di masyarakat tetapi tidak paham. Yaitu apa? Zakat fitrah itu kalau menurut mazhab Syafi'i, mazhab yang diikuti oleh mayoritas orang-orang Indonesia, itu harus menggunakan beras, harus menggunakan qutil balad, yaitu bahan pokoknya di suatu negara, di suatu daerah. Di kita ini bahan pokoknya apa? Beras. Maka berarti zakat fitrahnya pakai beras. Berapa jumlahnya? Yaitu 1 sok. 1 sok itu berapa? Ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2,75 ons. Artinya 2 kilo tilu parapat, atau gampang nama tilu kilo kurang saparapat. Kalau bisa Bapak Ibu sekalian, kalau bisa
kita supaya hati-hati karena berbeda pendapat, maka kita ambil yang apa? 2 kilo 75 atau 3 kilo kurang seperempat. Kayak dari Pak Ustadz 3 kilo kan baik. Bagaimana, boleh apa tidak? Boleh 3 kilo biar sekalian. Kalau bisa jangan 2,5. Kalau bisa, karena ada pendapat yang mengatakan lebih dari 2 kilo setengah. Ini menurut madhab Syafi'i. Lalu ada orang bilang, saya mau pakai uang saja. Banyak nggak yang pakai duit? Males bawa apa? Beras. Bagaimana ini? Boleh apa tidak? Menurut mazhab Syafi'i hukumnya tidak boleh. Tapi yang memperbolehkan menggunakan uang yaitu adalah mazhab Hanafi, yaitu yang dipegang oleh Imam Hanafi. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Bolehkah kita ikut mazhab Hanafi sehingga kita zakat pakai uang? Boleh. Asal kita tahu, sekarang kita sudah tahu, saya mau zakat pakai uang, tapi saya mengikuti mazhab siapa? Mazhab Hanafi, boleh pakai uang. Tapi awas, ini perlu diperhatikan. Ini yang paling penting. Banyak orang yang tidak tahu kalau jumlah satu sok menurut mazhab Hanafi itu bukan 2,5 kilo, tetapi 4 kilo. Maka ketika Bapak Ibu mau zakat menggunakan beras, nggak boleh dengan harga 2,5 kilo. Duitnya 25.000, duitnya 25, karena 1 kilo berapa? 10.000. Sekilo berapa? 10.000. Supaya gampang hitung, nah ya, guys, pokoknya mah 10 kilo 10.000 teh sakilo. Kita ini ngikuti mazhab Hanafi, apa? Boleh pakai duit. Lalu kita zakat pakai duit. Memang boleh menurut mazhab Hanafi. Tetapi Bapak Ibu yang perlu diketahui, menurut mazhab Hanafi satu sok itu bukan 2,5 kilo, tetapi 4 kilo. Maka di mana Bapak Ibu mau zakat pakai uang harus seharga 4 kilo, jangan 2,5 kilo, jangan 25.000. Kenapa? Nanti ketika kita ngikutin mazhab Hanafi, kata Hanafi nggak sah zakat ente Pak Bu. Kenapa nggak sah? Kan kata Pak Imam Hanafi katanya boleh pakai duit. Saya pakai duit. Iya, betul. Memang boleh menurut kami pakai duit, tapi itu kurang zakatnya. Menurut kami berapa? 4 kilo. Lah ente bawa duit cuma 25.000 untuk 2,5 kilo. Oh, kalau gitu saya ngikuti mazhab Syafi'i saja. Kata Imam Syafi'i nggak sah. Kenapa? Karena menurut kami nggak boleh pakai duit, harus pakai beras. Sehingga kita ngikut siapa? Ngikut Syafi'i nggak boleh, ngikut Hanafi juga nggak boleh, nggak sah. Nah, maka dari itu ini perlu diperhatikan. Kalau Bapak Ibu mau zakat pakai uang harus seharga beras 4 kilo. Awas ya, paham ya? Ini banyak terjadi. Dan hal yang penting yang terjadi di masyarakat, diantaranya suka ada panitia zakat fitrah di masjid-masjid, di musola. Kadang-kadang mohon maaf, ada panitia yang nggak paham. Begitu ada orang datang bawa duit, nah, kalau Bapak Ibu pengen bawa duit tapi tetap 25.000, caranya gampang. Gimana? Datang ke orang miskin, misalkan langsung. Begitu nyampe ke rumahnya, Pak, Bapak punya beras 2,5 kilo. Oh punya, sini saya beli dulu dengan harga 25.000. Setelah itu diniatin zakat, setelah itu baru dikasihin. Nah itu boleh, tidak apa-apa. Ya, atau orang itu datang ke panitia zakat di mana? Yaitu di Masjid Al-Hikmah misalkan. Begitu sampai maka dia beli beras. Bagi panitia hati-hati, mohon maaf, banyak yang salah. Bagaimana? Beras-beras yang bagian zakat itu tadi 2,5 ditaruh di situ. Lalu ada orang bawa duit, mau beli apa? Beras buat zakat, karena kalau pakai duit harus 40.000. Jadinya bawa duit tapi beli beras biar 25.000.
sama panitia itu beras yang 2,5 kg, berasnya orang-orang zakat itu tadi diambil, dijual. Tidak sah penjualannya. Kenapa? Karena beras yang tadi itu bukan milik panitia. Milik siapa? Milik orang-orang miskin, ya. Milik orang-orang miskin yang belum diketahui milik siapa. Sementara syaratnya barang yang dijual itu ayakuna al-mabi' milkan lil ba'i. Adanya barang yang dijual itu miliknya orang yang menjual. Sementara itu milik siapa? Bukan milik panitia, maka tidak boleh dijual. Kalau dijual maka penjualannya nggak sah. Kalau tidak sah maka zakatnya tidak. Lalu bagaimana Pak Ustadz caranya? Gampang. Panitia kerjasama dengan bos beras. Pak Haji, ya ini banyak orang yang suka beli beras. Terus kami mau ngambil beras dulu 2 kintal. Oh boleh. Harganya berapa? 9.000. Ya saya jual berapa? 10.000. Panitia dapat untung berapa? 1.000 dari per kilo. Beli, ngambil, bukan beli, ngambil dulu. Kalau kita nggak punya modal, ngambil dulu beras 2 kintal, taruh di sini. Ada yang bagian ngilo 2,5 kg. Begitu ada orang bawa duit mau zakat, pakai apa? Pakai duit mau berapa duitnya? 25.000. Ya nggak bisa. Mazhab Hanafi harus 40.000. Ini 25.000, berarti beli beras dulu. Berasnya yang mana? Yang dari Pak Haji itu tadi, yang 2 kintal yang disiapkan oleh panitia. Nah, ini banyak panitia menjual beras yang ada, yang dibawa oleh orang-orang itu buat orang-orang miskin. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu beras bukan miliknya panitia, tapi milik orang-orang miskin yang belum tahu dan belum jelas milik siapa-siapanya. Tapi kalau beras itu sudah dibagiin ke orang-orang miskin, sudah diterima, mau dijual, ya mangga, nggak apa-apa. Ini banyak yang terjadi. Faham ya Pak Bu ya? Ini sudah ngaji beneran imalnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena ini perlu saya ingatkan, banyak yang terjadi seperti itu. Salah paham. Insya Allah setelah ini kita tidak salah paham lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan peringatan Isra Mi'raj ini semoga Allah jauhkan musibah kepada kita. Amin. Khususnya di desa Manggari ini. Karena apa? Saat ini sedang ada penyakit yang mewabah yang luar biasa. Insya Allah Bapak Ibu semuanya tahu ya. Penyakit apa? Corona apa kolorna? Penyakit corona. Masya Allah. Sampai-sampai di sebagian negara diharamkan untuk melaksanakan salat Jum'ah. Tapi insya Allah kita semua akan dijauhkan oleh Allah. Amin. Maka dari itu kita perbanyak zikir, perbanyak ibadah kepada Allah. Ini sudah zaman akhir. Dalam kitab Al-Usus wal Muntaliqat Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur, salah satu guru saya, beliau mengarang satu kitab namanya Al-Usus wal Muntaliqat, di mana kitab ini cetakan terakhirnya 2015. Itu di dalam kitab itu beliau sudah menyebutkan Pak Bu. Beliau mengatakan wa min alamatil qiyamah as-sughra, termasuk daripada alamat kiamat kecil yaitu menyebarnya al-waba, yaitu apa? Penyakit-penyakit yang mewabah, yang menyebar kemana-mana. Beliau mencontohkan di situ dalam kitabnya kal AIDS, seperti penyakit AIDS, wal influenza at-tuyur, yaitu flu burung, wal khinzir, dan juga flu babi, dan beliau mengatakan wahumal corona. Padahal itu dikarang oleh beliau 10 tahun yang lalu dan cetakan terakhir kitabnya 2015. Di situ sudah disebutkan, beliau sudah tahu akan terjadi yang namanya penyakit corona, dan itu termasuk daripada tanda kiamat, yang mana beliau mengatakan ini ucapan dari manusia yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya, yaitu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita sudah hati-hati, kita tambah percaya, tambah iman bahwa yang disampaikan oleh Nabi itu sekarang mulai kelihatan benernya. Di antaranya akan muncul penyakit-penyakit yang tidak jelas, yang mana siapapun
tidak akan bisa untuk memberikan obatnya. Siapa yang bisa memberikan obatnya, yang bisa memberhentikan penyakit ini? Tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Teknologi mana yang bisa menghentikan ini penyakit? Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, dengan munculnya penyakit ini, yuk kita kuatkan iman kita kepada Allah. Kita yakin kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena khawatir mungkin suatu saat, mungkin saja, tapi semoga Allah jauhkan, lalu secara tiba-tiba kita terkena penyakit tersebut dan akhirnya kita meninggal secara dadakan, sementara amal ibadah kita apa yang sudah kita persiapkan. Maka dari itu, dengan kejadian ini, ayo kita perbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah. Semoga Allah jauhkan dari bala, dari ujian ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau kita lihat sejarah Bapak Ibu sekalian, pada tahun 1720 itu terjadi penyakit taun yang terjadi di Marseille, Prancis. Mungkin bisa di browsing di internet. Tahun 1720 itu terjadi penyakit taun yang mewabah, yaitu di Prancis, Marseille. 100 tahun kemudian, 1820, terjadi lagi penyakit di mana? Indonesia, Filipina, Thailand. Apa? Yaitu penyakit korela. Ini mewabah di Indonesia, Thailand, Filipina. 100 tahun kemudian, 1920, terjadi lagi penyakit yang disebut dengan apa? Penyakit mendunia, yang disebut dengan penyakit wabah dunia, atau istilahnya wabah kemanusiaan. Sampai 100 juta manusia meninggal di seluruh dunia totalnya. Yang terjadi di mana awalnya? Yaitu dari Spanyol. Penyakit yang mana di situ menyebar kemana-mana pada tahun 1920. 100 tahun kemudian, saat ini pada tahun 2020, diawali dari 2019 akhir, terjadi penyakit lagi yang namanya virus corona yang dimulai dari Wuhan, Cina. Setiap 100 tahun, setiap di 100 tahun dan di 20, ya. Jadi 1720, 1820, 1920 dan sekarang 2020, selalu ada penyakit atau virus yang menyebar kemana-mana. Wallahu alam, ada apa dengan 20 ini? Maka dari itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selamatkan kita semua dan anak-anak kita, amin ya rabbal. Gak usah takut, yang penting kita perbanyak ibadah kepada Allah. Orang yang takut mati itu karena banyak dosa, betul? Ibu sieun maut, kunaon sieuna? Sieun disiksa, ya, karena merasa loba dosa. Kalau orang-orang yang ahli ibadah, mereka tidak takut dosa, tidak takut mati. Kayak Sayyidah Fatimah, sewaktu Nabi Muhammad SAW akan meninggal dunia, beliau, Siti Fatimah menangis terus. Kenapa? Karena sedih mau berpisah dengan Nabi, dengan ayahnya. Lalu Nabi Muhammad manggil, Fatimah sini. Lalu Nabi Muhammad ngomong ke Siti Fatimah, membisiki sesuatu. Siti Fatimah nangis. Setelah nangis, dipanggil lagi oleh Nabi, sini. Dikasih tahu lagi, akhirnya tersenyum Siti Fatimah. Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad, beliau tanya sama Fatimah, ya, apa yang dibisikkan oleh ayahmu kepadamu? Oh, nanti saja, nanti akan saya kasih tahu. Kalau sekarang enggak. Ya sudah, akhirnya Siti Aisyah enggak nerusin pertanyaannya. Begitu Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia, Siti Aisyah tanya sama Siti Fatimah, wahai Fatimah, apa sih yang Rasulullah bisikan kepadamu? Apa yang dibisikkan ayahmu kepadamu sehingga waktu pertama kali kau menangis, tapi kedua kalinya kamu tersenyum? Begini wahai Aisyah,
Waktu pertama kali Nabi Muhammad membisiki saya, beliau ngasih tahu bahwa saya sebentar lagi akan meninggal dunia, sehingga saya menangis, kata Siti Fatimah, karena berpisah dengan ayahku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika yang kedua kalinya saya tersenyum. Kenapa? Karena ayah saya bilang, Fatimah, ketahuilah orang yang pertama kali akan menyusulku dari keluarga kita yaitu adalah kamu. Artinya apa? Siti Fatimah adalah orang yang pertama kali akan meninggal menyusul Nabi Muhammad. Tersenyum Siti Fatimah. Orang mau diharewasan gitu kumaha Pak Bu? Malaikat Israil ngaharewas. Maneh engke sonten maut. Waduh. Hah? Gimana? Mati sehari tak jadi sonten. Saking kagetna langsung kena penyakit naon? Jantung. Masya Allah. Mati itu nggak bisa mundur maju, nggak bisa. Mungkin saja Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan, mungkin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ceritanya ada orang, dia ini harus mati jam 7 pagi. Udah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun, kata Allah. Di mana ajal itu datang, maka gak bisa mundur, gak bisa maju. Ini ceritanya ada orang didatangi oleh malaikat Israil, pencabutnya nyawa. Kata malaikat Israil, Pak, Bapak, sebentar lagi akan saya cabut nyawa Bapak. Kata malaikat Israil, kata orang ini, dia bilang, maaf sebentar malaikat Israil, boleh nggak kalau ngopi dulu, katanya. Ini baru kali ini ada malaikat ditawari ngopi. Atau tidur dulu dah, ini AC kamarnya bagus, keren. Gimana kalau tiduran dulu? Kata malaikat Israil, boleh juga, saya belum pernah pakai AC. Akhirnya ini cerita ilustrasi saja, nggak ada aslinya ya. Cuman ingin membahas bahwa kematian itu kalau sudah nyampe waktunya gak mungkin maju, gak mungkin sekalipun penyakit corona di samping kita, kalau kita belum waktunya mati gak bakal mati. Yang penting itu jangan sibuk mikirin penyakit corona, tapi sibuk bagaimana ketika kita mati husnul khotimah yang penting. Akhirnya kata malaikat Israil, bolehlah saya istirahat dulu. Ya silahkan, mangga tidur dulu ya. Akhirnya malaikat Israil masuk kamar, dikasih AC, dibikinin kopi sama sohibul bednya. Sohibul bednya begitu lihat daftar nama yang akan mati pada hari ini, yang jam sekian, dia lihat ternyata namanya dia paling atas. Waduh, kacau ini, berarti saya sebentar lagi untung malaikat Israilnya suruh tidur mau, katanya dia. Akhirnya dia coret itu nama yang paling atas, dicoret, dipindah ke bawah, paling bawah sudah, biar dia mau tobat dulu, maksudnya lumayan sampai sore. Ya Allah maafin saya ya Allah, dosa-dosa saya ya Allah, tobat deh pokoknya. Akhirnya begitu malaikat Israil terbangun, kasih kopi, ngopi dulu, ngopi ya. Begitu selesai, kata malaikat Israil, Masya Allah, jazakumullah khair, terima kasih, baru kali ini saya mau cabut nyawa, ada orang ngasih kopi, dikasih AC, bisa tidur dulu. Karena ente baik, bagus, Masya Allah, saya nggak jadi dari paling atas, ganti paling atas, mau dari bawah aja. Kata orang ini, jangan, nggak apa-apa dari atas saja. Enggak, kamu kan udah baik sama saya, karena itu saya mau undurin, saya mau nyabut nyawanya dari bawah dulu. Masya Allah. Gimana ya terjadi? Ya tetap mati jam segitu. Kenapa? Karena sudah waktunya mati. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting untuk menghadapi virus corona ini, kita nggak usah takut dan sebagainya, tapi kita tebalkan keimanan kita kepada Allah, perbanyak doa kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah, baca sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa wa afiatil abdani wa shifa wa nuril absari wa dhiya wa qutil arwahi wa gidha wa ala ali wa sahbihi. Kan sekarang ada pujiannya, insya Allah cepat hafal ya.
Ibu yang belum hafal, buka YouTube, Bu. Ya, buka YouTube. Tulis aja Ustadz Ahmad Fauzan LC. Nanti subscribe dulu, habis itu kalau sholawatnya pindah, bukan saya, beda lagi gitu. Itu mampir aja dulu. Masya Allah. Kalau Bapak Ibu pengen pengajian-pengajian saya, silakan di YouTube tulis Ustadz Ahmad Fauzan LC. Nanti di situ ada kajian-kajian saya. Insya Allah nanti kajian ini juga di live di YouTube. Insya Allah. Buka, nanti ada pujiannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa wa afiyatil abdani wa nuril absari wa ala washabihi wasallim. Hafal, perbanyak. Ini tibil kulub ini, sholawat tibil kulub ini untuk obat. Dan baca ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ini yang ngasih ijazah Al Habib Abu Bakar Al Adni yang mengarang kitab tadi, yang beliau sudah sebutkan 10 tahun yang lalu akan terjadi penyakit corona. Ternyata sekarang benar, padahal beliau menyebutkan 10 tahun yang lalu. Orangnya masih hidup sekarang, dan beliau memberikan ijazah supaya terbebas dari penyakit corona ini, membaca ya latifan lam yazal utuf bina fi manazal innaka latifun lam tazal utuf bina wal muslimin. Perbanyak ini, dan juga perbanyak baca ya latif ya latif ya latif. Insyaallah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir oleh-oleh daripada Isra Mi'raj ini yaitu adalah yang sudah kita ketahui, yaitu adalah salat. Difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala salat. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah yaitu adalah salat. Dan nanti Allah SWT akan mengatakan ungzuru, lihatlah li abdi, kepada hambaku bagaimana dengan salatnya. Lalu begitu dilihat ternyata salat fardunya ada yang kurang. Kenapa? Karena pas tahiyat tundutan hampir beti juralit. Lalu bagaimana? Kata Allah, coba cari untuk tambalannya yang kurang itu tadi. Dari mana? Dari salat sunnah. Jadi tujuan daripada salat sunnah Bapak Ibu sekalian untuk menambal salat wajib. Barangkali dalam salat wajib itu ada kekurangan. Maka sholatnya jangan yang wajib aja, sunnahnya juga. Dan yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan dan akan ditanyakan oleh Allah adalah sholat. Idza sholahat sholaha sairu amali. Kalau sholatnya baik, maka amal yang lainnya akan menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau sholatnya jelek, gak bener, jarang sholat, naudzubillah min dalik, maka akan fasadat sairu amalihi, semua amalnya pun akan menjadi buruk. Maka dari itu sholat wajib. Ya Allah, sholat itu ya menjadikan kita dekat dengan Allah. Insya Allah husnul khatimah. Jangan sampai kita tinggalin sholat Bapak Ibu. Selagi akal masih ada, juga boleh ninggalin sholat. Dari mulai balik sampai mati, sampai hilang akal. Maka dari itu sekalipun di rumah sakit, banyak orang yang di rumah sakit malah gak sholat. Betul? Orang yang sakit gini aja dari pagi sampai malam gak pernah ngurusin sholat. Yang nungguinnya sampai gantian ya, nunggunya ya. Ya gantian. Yang dua sholat, yang dua nungguin yang sakit. Nanti yang dua datang, yang dua sholat. Yang sakitnya kieu bae nangkara. Itu sholat. Oh ribet hese naona. Sholat kan kalau nggak bisa berdiri sambil duduk di bawah biar bisa sujud, nggak bisa duduk di bawah sambil tidur kan ke atas, mungkin di kursi bisanya naik ke atas kursi, sholatnya begini di kursi, Allahu Akbar. Nggak bisa di kursi, nggak bisa di bawah sambil tiduran ya, miring kia sirahna di sebelah kaler supaya madep
kiblat. Oh, nggak bisa, bagaimana? Terlentang nangkara. Apalagi kalau ranjang rumah sakit, bisa di setel, set, dipencet, lain diputer, eta mah murahan, ya. Dipencet tek, seng, langsung ngangkat tek, supaya orang bisa madep kiblat, kepalanya di sebelah timur. Oh, nggak bisa lagi, bagaimana? Ngangge panon bae kicep isyarah, seolah-olah dia sedang sholat. Nggak bisa, di dalam hati cuman perembe kieu, di ICU, aku bisa melihatmu tapi kamu nggak bisa melihat aku. Kan begitu. Padu be ICU itu apal maknana. Masya Allah. Kenapa? Dia udah gak sadar kieu bae. Pak, iya abdi mod pak. Padu keluar bae cai panon naon, mohon maksud nama, tapi dari setiasa naon-naon, berarti akalnya masih kene aya. Bagaimana? Selagi akal masih aya, walaupun di ICU, wajib bagi nu harirup anu sarehatna mengingatkan untuk kumaha ditalkin, ayo pak, sholat duhur, usolli fardhu duhri, Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira, baca yang kenceng ya, ditalkin sampai selesai, sampai assalamualaikum warahmatullah, wajib hukumna. Kalau sudah nggak bisa, cuma na bayangan baik, maka eta mah lain sholat deui, tapi di sholatan eta mah. Ini banyak ini, ya Allah, naudzubillah min dalik. Banyak orang sudah dia sakit di rumah sakit ninggalin sholat, berarti akhir hayatnya ninggalkan sholat, maka ada kemungkinan su'ul khatimah. Bahkan dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah dikatakan termasuk tandana jalmi anu maut su'ul khatimah, ketika dia masuk rumah sakit dia tidak sholat sampai mati. Bab naon? Akhir hayatnya malah ninggalin sholat. Maka dari itu Bapak Ibu kalau nungguin orang yang sakit, hati-hati, ingat. Yang sakit itu ingetin, doh aing maribet geus engke bae engke iraha nya lamun hirup, mun maot terus kumaha? Wuduna susah Pak Ustad. Susah bagaimana? Gampang. Misalkan sesak ke kamar mandi, bagaimana? Beli semprotan, diandukan di dia, plek tunda anduk di dia, semprotkan. Ayo niat wudu, nyawaitul wudu, niat abdi wudu, farqata semprot, ayo diusapkan, dipangusapkan dikitu, disemprot sakedik terus diratakan, kan begitu, kan bisa. Ieu nu tanganna kumaha ye? Geuskeun teu nanaon. Salat lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu engke di mana teu sae deui kok ternyata meninggal dunia, maka timulai eta anjeunna teu tiasa salat, dihitung aya sabaraha, maka nanti dikodoan atanapi bayar kafarah. Tapi ulah sampai teu salat gara-gara naon? Gara-gara ribet cenah di rumah sakit, ribet teu hese. Ribet mana jeung ke urusan di akhirat dengan urusan malaikat, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ayo yang belum sholat, yo ma ari hadir Isra Mi'rajnya, memperingati naon turuna kewajiban tapi tara sholat itu masya Allah, dimana ditinggalkan dengan sengaja maka dosana luar biasa Pak Bu. Di dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan ada seorang perempuan datang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ya saya ingin tobat kepada Allah, tolong bantu saya karena engkau adalah Nabi Allah, engkau adalah orang yang dekat dengan Tuhanmu, maka tolong mintakan ampun kepada Allah, saya melakukan dosa besar wahai Nabi Musa. Apa dosamu wahai ibu sampai kamu seperti ini? Wallah, demi Allah saya banyak dosa, gede dosa saya. Dosa apa ibu? Kata Nabi Musa, saya ini zina. Naudzubillah min zina, dosa ageng teu? Dosa ageng. Setelah zina saya hamil. Kata istri ini, ibu-ibu lagi. Setelah hamil melahirkan. Setelah melahirkan saya bunuh itu anak. Masya Allah. Seueur teu kitu ayeuna. Ya, banyak. Begitu Nabi Musa dengar kata-kata ibu ini, apa kata Nabi Musa? Ibu, ukhruji, keluar. Ia menyebabkan turun azab Allah Subhanahu wa taala. Di mana atau seueur kemaksiatan, maka akan turun azab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ku Nabi Musa teh diusir, eta si ibu teh keluar bari jeung sedih. Oh, tadi nama hoyong dibantuan tobat ka Gusti Allah, ternyata malah diusir ku
Nabi Musa. Begitu pergi Nabi Musa, si ibu ini, gak lama kemudian malaikat Jibril datang. Musa, ya, kenapa itu orang tadi kau usir? Kata Nabi Musa, wahai Jibril, adakah orang yang lebih jelek daripada ibu tadi? Dia sudah zina lalu membunuh anaknya. Apa ada orang yang lebih jelek daripada itu, lebih dosa gede daripada itu? Dijawab oleh malaikat Jibril, ada wahai Musa. Siapa wahai Jibril? Yaitu adalah tarikus sholati amdan, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dosanya lebih gede daripada zina dan membunuh. Naudzubillah min. Zina dosa gede, membunuh dosa gede, tapi meninggalkan sholat dengan sengaja lebih gede dosanya. Selama ini kan kalau ada orang ngebunuh langsung rame geger, langsung polisi datang, betul? Sampai geger, sampai ke Cilimus BG aya kabarna ninggalin Facebook, oh ada pembunuhan di Manggarai, ya, geger, masuk koran dan sebagainya, di penjara orang yang membunuhnya. Tapi orang yang nggak sholat pernah ayah penjara. Makanya ti ayah nama lamun ayah tetangga tara sholat di fotokun cupret, ini orang serem amat, dia dosanya gede banget. Anu komen, kenapa emang ninggalin sholat? Ini sholat dosa gede loh, lebih gede daripada zina dan membunuh. Dalam kitab Irsyadul Ibad, dalam pengajian Isra Mi'raj kemarin sama Ustaz Ahmad Fauzan, Masya Allah. Begitu. Harusnya yang dipenjara itu siapa? Orang-orang yang meninggalkan sholat. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah, kita termasuk orang yang selalu melaksanakan sholat. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah, amin. Dan semoga saudara-saudara kita yang belum beribadah kepada Allah, yang belum sholat, maka kita doakan semoga mereka dapat hidayah. Mereka adalah saudara-saudara kita, teman-teman kita, mereka adalah kaum muslimin sama, akan tetapi mereka masih malas. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah dan bisa melaksanakan sholat, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti daripada pengajian malam hari ini yang pertama, bahwa kita ini ayo sama-sama hadir majlis ilmu, ya, yang rajin, biar kita dapat ilmu sehingga kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kuatkan keimanan kita kepada Allah bahwa yang mengatur mati, penyakit dan lain sebagainya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yuk kita amalkan ilmu yang kita dapatkan walaupun sedikit, dan kita berusaha untuk memperbaiki diri kita untuk beramal yang baik, beramal dengan ilmunya sehingga ibadah kita diterima oleh Allah. Dan poin terakhir, mari kita tingkatkan untuk beribadah kepada Allah, khususnya sholat, karena ini adalah amalan yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, ada barokahnya, amin ya rabbal alamin. Ini doa dari saya, nanti doa penutup terakhir dari kesepuhan biar tambah barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah ya Rabbana, pada malam hari ini kami berkumpul di masjid ini ya Allah, di Masjid Al-Hikmah yang penuh dengan hikmah ini ya Allah, yang penuh dengan keberkahan ini ya Allah. Semoga kami yang hadir di majlis yang mulia ini ya Allah tidaklah keluar dari masjid ini terkecuali Engkau ya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang kecil maupun yang besar ya Allah. Sungguh kami banyak dosa ya Rabb, selama ini kami banyak maksiat, sholat kami pun tidak benar ya Allah. Maka dengan itu, dengan barakah perkumpulan malam hari ini, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, dan juga dosa-dosa orang tua kami, dosa anak cucu kami ya Allah. Ya Rabb, bagi orang tua kami yang masih hidup, semoga beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Dan bagi orang tua kami yang sudah meninggal, semoga arwah mereka dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dijadikan kuburannya sebagai taman surga, dan dibebaskan dari siksa kuburnya ya Allah.
Ya Rabb, selamatkan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Selamatkan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Selamatkan kami dari pertanyaan kubur ya Allah. Selamatkan kami dari siksa kubur ya Allah. Selamatkan kami dari timbangan amal ya Allah. Selamatkan kami dari sirat, dari jembatan itu ya Allah, yang pasti akan kami lewati, yang mana kami tahu di bawah jembatan itu yaitu adalah neraka jahanam. Dan kalau kami terpeleset maka kami akan masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Maka berikan kepada kami keselamatan ya Allah, sehingga kami bisa melewati jembatan itu dan masuk surga bersama kekasih kami Nabi Muhammad di surga Firdaus ya Allah. Ya Rabb, yang kumpul di tempat ini pada malam hari ini, semoga Engkau kumpulkan kembali di surga-Mu ya Allah. Ya Rabb, jika di antara kami yang hadir di majlis yang mulia ini ada yang punya masalah, Kau selesaikan masalahnya ya Allah. Yang punya hutang, Kau bebaskan hutangnya ya Allah. Berikan rezeki yang halal, yang barakah, yang banyak. Yang belum punya rumah, Kau berikan rumah yang bagus, yang luas, yang mewah ya Allah. Yang punya hutang, Kau bebaskan hutangnya ya Allah. Yang belum punya keturunan, Kau berikan keturunan yang solih solihat. Yang belum punya jodoh, Kau dekatkan jodohnya ya Allah. Yang sedang sakit, semoga Engkau sembuhkan ya Allah. Atau ada keluarga yang sedang sakit, semoga Engkau sembuhkan ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Ya Rabb, berikan kepada kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang solihin solihat ya Allah, anak-anak yang membanggakan kami nanti di akhirat ya Allah. Ya Rabb, jangan Kau jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang durhaka, anak-anak yang menjerumuskan kami ke dalam neraka ya Allah. Maka dari itu bimbinglah kami, berikan kekuatan kepada kami ya Allah, untuk bisa mendidik anak-anak kami dengan baik ya Allah. Ya Rabb, jangan Kau cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat ya Allah. Akan tetapi cabutlah nyawa kami di saat kami sedang bersujud kepada-Mu ya Allah, di saat kami sedang beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Rabb, jadikan di akhir hayat kami mulut dan hati kami mampu mengucapkan kalimah yang mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kami meninggal husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Rabb. Ya Rabb, jauhkan kami dari musibah ya Allah. Jauhkan kami dari virus-virus ya Allah. Jauhkan kami dari penyakit-penyakit ya Allah. Berikan keselamatan kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan penyakit-penyakit itu dari kami ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, terimalah amal ibadah kami selama ini ya Allah. Terimalah solat kami ya Allah. Terimalah puasa kami ya Allah. Terimalah sedekah kami ya Allah. Ya Rabb, jadikan kami termasuk hamba-hamba-Mu yang ahli ibadah ya Allah. Rajin solat, rajin ibadah, rajin puasa ya Allah. Ya Rabb, bagi saudara-saudara kami yang belum solat, maka Kau berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Sungguh mereka adalah saudara-saudara kami. Kami tidak ingin saudara-saudara kami masuk ke dalam neraka-Mu gara-gara tidak solat ya Allah. Dan kami tahu orang yang meninggalkan solat akan ditempatkan di tempat yang khusus untuk orang-orang yang meninggalkan solat ya Allah, yang akan disiksa oleh ular yang besar yang akan menggigitnya setiap saat ya Allah. Maka dari itu selamatkan kami ya Allah. Ya Rabb, pada malam hari ini kami berdoa kepada-Mu ya Allah, dengan barakah Isra Mi'raj ini ya Allah, dengan barakah perkumpulan ini ya Allah. Maka dari itu jangan Kau tolak doa kami ya Allah. Jangan Kau tolak doa kami ya Allah. Terima doa kami ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami selama ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah, ya Rabb, berikan kepada kami panjang umur, sehat wal afiat dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu saja dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, semoga ada barakahnya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan mohon doa selalu wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.